Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Aura Puraini. Saya akan menghadiri berita terkini tentang COVID-19 varian Omicron. Penyebaran varian Omicron meningkat, masyarakat diminta waspada. Dunia kembali dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi penyebaran varian Omicron dari virus COVID-19 yang mengalami lonjakan kasus di berbagai wilayah. Varian Omicron yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada akhir 2021, kini telah bermutasi ke beberapa subvarian lebih cepat. Seiring waktu, varian ini menyebar luas dan mendominasi infeksi di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah meningkatkan status Omicron menjadi varian yang diperhatikan. Karena kecepatan penyebarannya yang pesat, WHO juga meningkatkan bahwa walaupun dampaknya pada sebagian pasien dianggap lebih ringan dibandingkan varian Delta, jumlah pasien yang tertular dalam waktu singkat berpotensi memberatkan sistem kesehatan di banyak negara. Di beberapa negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, rumah sakit mulai kewalahan menangani lonjakan pasien yang membutuhkan perawatan intensif, sementara kapasitas ICU di beberapa daerah mencapai titik krisis. Penelitian mengenai mutasi dan imunitas yang berlanjut para ilmuwan di berbagai negara saat ini berlomba untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik mutasi terbaru Omicron. Meskipun vaksinasi yang ada telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi keparahan infeksi, kekhawatiran muncul mengenai efektivitas vaksin terhadap subvarian baru dari Omicron. Para penelitian berfokus pada upaya mengembangkan vaksin khusus yang mampu mengatasi mutasi terbaru ini, serta terapi yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Studi awal menunjukkan bahwa imunitas yang diperoleh melalui vaksinasi dan infeksi sebelumnya dapat menurun lebih cepat terhadap Omicron dibandingkan varian lain. Kewajiban tes COVID-19 bagi pelancong internasional. Di Asia, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memperketat pembatasannya serta menggiatkan kampanye vaksinasi nasional untuk memitigasi resiko penyebaran. Indonesia yang juga mengalami peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 akibat varian Omicron berupaya merespon dan memperketat pengawasan di daerah-daerah. Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19 mengintensifkan edukasi terkait protokol umum dan kewajiban tes COVID-19 bagi pelancong internasional. Di Asia, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memperketat pembatasannya serta menggiatkan kampanye vaksinasi nasional untuk memitigasi resiko penyebaran. Indonesia yang juga mengalami peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 akibat varian Omicron berupaya merespon dan memperketat pengawasan di daerah-daerah. Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19 mengintensifkan edukasi terkait protokol kesehatan, mendorong masyarakat untuk segera menerima vaksinasi atau dosis booster, serta melakukan tracing dan testing yang lebih ketat di wilayah dengan tingkat penularan tinggi. Dalam pernyataan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengendalikan penyebaran varian ini. Kedisiplinan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Kami akan terus mengingatkan program vaksinasi agar seluruh lapisan masyarakat, namun peran serta aktif dari masyarakat sangat penting dalam upaya melawan COVID-19. Fasilitas kesehatan di tengah gelombang baru. Di tengah peningkatnya kasus rumah sakit di berbagai kasus di daerah Indonesia merupakan peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan termasuk menambah kapasitas di ruang perawatan dan ICU. Sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 juga memastikan ketersediaan alat medis serta obat-obatan esensial guna menghadapi potensi lonjakan pasien. Selain itu, tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan untuk menangani pasien COVID-19 dengan varian Omicron yang lebih memiliki karakteristik berbeda dari varian sebelumnya. Menghadapi pandemi ke depan, pemerintah Indonesia dan otoritas kesehatan global sepakat bahwa penanganan pandemi COVID-19 memerlukan koordinasi yang kuat dan kolaborasi lintas batas. Langkah mitigasi lokal didukung oleh internasional untuk memastikan bahwa negara-negara berbagai informasi terkini serta akses yang adil terhadap vaksinasi dan peralatan medis. Para ahli tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dalam menjaga kesehatan, memperkuat daya tahan tubuh, dan terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi. WHO dan lembaga kesehatan lainnya menegaskan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster cenderung memiliki perlindungan yang lebih tinggi. Omicron, masyarakat juga dihimbau untuk terus menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, serta menjalankan pola hidup sehat agar tidak terhindar dari resiko penularan COVID-19. Demikian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.